Betul, Eh, iya. Saya sedang live nih dari Starbucks, ya, Starbucks AKR Galeri West, Kebonjeruk, Jakarta. Iya, Jakarta Barat dan saya di Jakarta Jakarta Barat. Utara. Jadi kita udah beda kota. Betul. Iya, saya sengaja sih pengen pamer aja sih. Kemarin Kalau kemarin live-nya dari Lembang ya. kemarin live-nya dari Lembang minggu Hari ini lalu, Jakarta Barat Jakarta ya. Barat. Saya Saya pengen tahu cuma minggu depan dari mana nih. oke. Bali, Mini Bali, Bali, Bali. Bali. Minimal Bang Ra, kita nunjukin bahwa bisnis HDI ini bisa dijalankan dimanapun selama ada WiFi. Ini bisnis yang kekinian ya. Oh iya, bisa mobile kita. Bang Jo, Yes. kemarin ini kan saya nggak muncul nih di morning briefing nih. Saya pengen tahu dong ada yang kangen nggak ya? Coba dong yang kangen buka video dong terus kasih hati atau jempol gitu. Kalau nggak ada ya berarti memang acara ini sudah saya serahkan saja ke Bang Jo dan Bang Tuti ya. Iya, Gitu. itu alasan lo. Ngasihnya jempol offline lo. Oh gitu Nggak cuma ya. jempol online lo. Oh ini Tuh. saya nggak ngelihat wajah teman-teman yang kangen nama saya gitu loh. Jadi saya mulai merasa apakah ini waktunya regenerasi gitu ya kan. Oh, bukan. Kalau masalah open video, kita kan sudah punya strategi dari kemarin. Kita foto dulu Oke? yuk kita. Iya, kita foto dulu yuk. Iya nih, ayo teman-teman saya kangen sekali loh. Satu hari nggak ketemu saja dengan Anda tuh rasanya seperti 1 minggu. Karena kita ketemunya seminggu sekali memang. Ya Ya, nggak jadi apa-apa nih buat teman-teman. Boleh nih dibuka dulu, kita foto bareng dulu yuk seperti biasa. ya ayo Iya, kita buka kamera biar saya juga Pak bisa Hendra, melepas kangen saya sama teman-teman. Cie betul. cie. Pak Hendra silakan, tukang fotonya. Tukang foto Ya, cepret langsung masuk ke iya, Ayo, Instagram. iya. Tuh satu. kan, Yuk ini, kasih gayanya dulu. Semua kasih Gayanya, kasih gaya. gayanya dulu. gaya cibi-cibi. Nih, Cipi-cipi. Gaya Oke, ini memang, cibi-cibi. satu, dua. ini memang yang paling paling asik memang. Nah, batch kedua ya. Batch Iya. kedua. Satu, dua. Pak, batch kedua nih isinya belang item-item semua nama mah enggak usah, Pak. Enggak, dia mancing aja supaya kelihatan Oh banyak. gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, hari ini saya dapat back life meaningful. Oi, Woi. Ini acara betul betul MLM, Pak, betul. lagi hari ini. Betul betul. Dari Ya. kemarin perasaan. Dari kemarin ya, Make Life Oh, Meaningful. Nah, memang hari ini tuh kita mau ngebahas apa sih Bang Johan? kita hari ini kita pengen sharing nih. Kalau yang kemarin itu kan kita udah dengar sharing dari teman-teman betapa menyenangkan di bisnis HDI ini. Jadi nggak cuman uang yang kita dapatkan, tapi kita mendapatkan komunitas yang luar biasa. Nah, kalau yang hari ini kita ini kepengen sharing nih dari sisi teman-teman yang backgroundnya karyawan. Sebetulnya Bang Ra termasuk, ya kan. Cuman karena Bang Ra sudah terlalu sering diangkat, ya kan. Kita kepengen yang lain gitu loh. Nanti Maksudnya di terlalu minggu, berat diangkat, Pak. oh iya betul, terlalu berat juga Eh, iya, ya Terlalu kan. berat Terlalu sering, diangkat. iya. Butuh ekskavator kalau ngangkat Anda, Bang Butuh Ra. eskavator. Betul. Baiklah, Nanti baiklah. saya khawatir Bang Ra. Nanti dipikir HDI itu isinya cuman Bang Ra doang loh. Waduh, enggak ya Makanya Bapak Ibu, saya ini baru aktif di HDI. makanya kita perlu ngangkat yang lain. Banyak Ya, loh banyak loh teman-teman. orang-orang yang juga berlatar belakang karyawan Betul, dan berhasil sukses bahkan akhirnya memutuskan untuk fokus di HDI gitu ya. Nah, ini salah betul. satu karyawan yang saya kenal yang juga merupakan mentor saya. Kita langsung panggil aja ya, Bang Johan ya. Langsung aja, Bang boleh. Tuti. Kok Bang Tuti sih? Siapa siapa? Jeng Tuti. Jang Iya, Tuti. Oke. iya. Jadi ini dulu backgroundnya adalah seorang pengajar di sebuah Universitas apa? Iya, Universitas Perkayuan. Perkayuan. Ya, di Kota Semarang. Ya. Harusnya nih ya Ibu Tuti kita tuh perayuan. Kok bisa oh iya, kalau perayuan kalau dia bawakan biskin. Betul, karena Dulu hari dia ini dia bawainnya perkayuan, bisnis jadi sekarang perkayuan perayuan. gitu ya. Iya. Oke, mana-mana kita lihat. Selamat pagi, Jeng Tuti. Iya, ini Executive Crown Royalty Winner Smartskin Advisor Advance dan founder Sekolah Selamat Pagi Indonesia dari Kota Semarang, Jeng Tuti. Iya, sudah muncul tuh.
Selamat Jeng pagi Jeng Tuti. jeng. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Kita Kita nggak salah mulai, jurusan ya pagi ini ya. betul, perkayuan dan perayuan. Saya tuh baru Iya. menyadari, iya ya, harusnya Perasaan perayuan kemarin ya. waktu MLK butuh sarapan, dia manggilnya Cece loh. Hari Oh ini gitu ya. jadi Bang lagi. Kalau udah beda kota nggak ada maunya gitu memang. Manusia tuh gampang berubah dia. Oke. Ya, kita mau bincang-bincang lebih seru nih kayaknya pagi ini ya, Bang Ra Betul, dan ini Bang Ujo ya. karena ada tamu satu lagi nih, Jeng Tuti. Siapa ini Jeng Tuti? Boleh Ya, diperkenalkan kita nggak? simpan dulu Oh, simpan karena dulu, nanti simpan dulu. akan Oke, jadi oke. surprise. Ya, karena gini loh Bang Ra dan Bang Jo ya, banyak Ya, orang itu sharing ke saya, katanya kalau mau berhasil di bisnis HD itu harus langsung full time gitu ya. Dan bagi yang hmm, masih profesional itu jadi merasa kayak, aku bisa nggak ya, bener nggak ya ini bisnis buat aku, kayak gitu-gitu loh. iya, iya. Sedangkan bagi kita yang hari ini mungkin sudah mengambil keputusan untuk full time, memang secara waktu ya kita bandingin aja kayak orang buka toko kan, semakin buka tokonya yang 24 jam sama yang cuman 2 jam atau 3 jam pasti kan beda. Beda, Nah, betul. hari ini nih kita mau bincang-bincang lebih banyak ya Bang Ro dan Bang Ra, Bang Iya, Ro, Bang Ra dan Bang Johan. Karena supaya orang itu kebuka dari pengalaman saya juga, saya pribadi kan pernah juga menjadi profesional ya, mengajar di iya. sekolah tinggi lah. Saya nggak bisa bilang kampus karena waktu itu belum terakreditasi ya. Tapi intinya apa yang saya lakukan dulu sebetulnya adalah tahapan awal di mana saya juga mulai merasa bahwa ada yang harus saya bayar lebih nih untuk bisa mewujudkan apa yang saya mau, yang menurut saya waktu itu bakal lama nih kalau saya mengandalkan dari profesi saya yang waktu Hmm, itu masih saya geluti gitu. iya, Ya, iya, iya. kalau dari saya pribadi sih, Bang Jo sama Neng Tuti ya, waktu kita memutuskan untuk fokus di HDI sebagai seorang karyawan ya, yang saya juga nanti mau tanyakan nih sebenarnya ke narasumbernya. Gimana sih mengatasi rasa takut? Wah, karena kan Hmm, bagi mereka, terutama saya waktu itu yang karyawan, hidup saya tuh sudah nyaman gitu loh. Tiap bulan pasti perusahaan mau naik turun juga gajinya nggak mungkin naik turun gitu ya kan. Terus Aman, ada di iya titik aman ya. rasa aman karena tidak langsung tidak setiap saat mengalami perubahan gitu ya. Nah stabil sedangkan gitu kan ya. betul. Nah sedangkan kan waktu kita ngelihat bonus HDI kan bulan ini dan bulan depan selalu ada fluktuatifnya. Walaupun lebih banyak naiknya, tapi kalau kita bilang apakah Anda yakin bulan depan akan naik lagi? Nah itu kan menjadi satu pergumulan berat waktu itu bagi saya. Nah ini kita juga mau nanya dari narasumber yang Neng Tuti bawa gitu ya kan, yang Jeng Dan Tuti ini fresh bawa, Bang Ra. fresh ya. Ini fresh loh. Kalau Jeng Tuti kan udah full time di HDI kan berapa belas tahun yang lalu ya kan. Kalau Bang Ra kan Nah, 9 tahun yang lalu. Kalau ini fresh loh. nah Tahun itu, ini. nah Wah, itu, ini. Ya, fresh from the oven. fresh Dan from the banyak oven. orang yang juga harus kita perlu share ini Bang Ra dan Bang Jo ya, karena banyak orang seperti yang disampaikan Bang Ra tadi. Sayang loh kalau mau, kadang gini gambarannya saya pribadi ya, dulu saya ngerasa wah lumayan nih kalau dari penghasilan tetap saya udah dapat sebagai karyawan, terus ada tambahan lagi nih dari HDI, berarti kan double Betul. income Pak, gitu Betul. ya. Betul. Apalagi posisinya tinggi loh ini. Saya Iya. waktu itu posisi nggak Pimpinan terlalu loh tinggi ini. aja susah keluarnya ya. Iya, apalagi ini pimpinan loh. Apalagi ini ya seorang pimpinan. Lama-lama Ya. kita bocorin aja semua Bang Johan dia siapa gitu ya kan. Terus dianya nggak usah masuk, yang penting dia ada aja di situ. Terakhir kita Ya, bilang, jika Anda pokoknya- bisa menemukan orang itu di sini, Anda dapat hadiah gitu ya. Iya, 1 juta rupiah gitu Jadi ya. kita kasih clue aja ya. Kita kasih clue-clue aja siapa dia. Karena kita perlu mengorek lebih dalam nih apa sih alasannya dan apa yang membuat akhirnya beliau bisa memperhitungkan dengan cermat gitu ya. Karena nggak mudah loh bagi profesi seperti beliau itu mengambil keputusan untuk memilih jalan yang benar gitu ya. Memilih jalan yang benar. Oke, saya panggil aja ya biar kita bisa bincang-bincang lebih detail dan saya mengenal pribadi ini ya. Saya mengenal pribadi ini sangat luar biasa sekali. Sudah lama sih saya kenal beliau dan akhirnya hari ini saya bisa
perkenalkan ke teman-teman semuanya. Apa sih yang membuat nanti beliau akan sharing apa sih yang membuat beliau merasa ya tadi MLM ya, make life meaningful dengan kendaraan dari HDI. Nah, saya minta tolong dong untuk di-share dulu screen-nya. Oke. Ya, inilah dia, beliau adalah terakhir mencapai posisi Star Diamond ya, dan juga founder Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Dan siapakah beliau? Saya langsung panggil aja deh supaya kita bisa bincang-bincang langsung. Bapak Ronald Budi Darmawan. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Ronald. Pagi semuanya, pagi. Iya, pagi Bang Ro, ya. dipanggil Bang atau Opak ya? Karena Bang dia Ro, narasumber. Bang Ro. Ya. Banal, yang susah ya. Dari saya lagi mikirin Bang Bud. Ya, Bang Ronald gitu ya. Nah, Bang Ronald, pagi ini kita akan bincang-bincang nih ya. Kita abaikan dulu, diabaikan. Kita abaikan dulu Bang Jo dan Bang Ra karena saya kepingin dari hati ke hati menyimak apa sih yang membuat Bang Ronald ini punya keberanian untuk mengambil satu posisi yang bagi banyak orang ini akan jadi pertimbangan sangat besar ya. Dan sementara Bang Jo dan Bang Ra boleh deh istirahat dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, dulu. Kita bisa ngopi Selamat pagi dulu. semuanya. Sampai Tapi jumpa. jangan lupa, Bang Ra juga punya background yang sama yang bisa kita kupas nanti di sesi ini. Ya, Kita melipir oke. dulu, Ya, silakan Bang Ro silakan dan melipir, Neng silakan Tuti. pesan lagi kopinya ya, Iya. dan silakan sarapan dulu buat Bang Ra. Kirain sudah boleh. Dadah, selamat pagi, thank you Oh, semuanya. belum. Ya, ya, oke, thank you. Nah, buat Bang Ronald, ya, apa kabar Bang Ronald pagi ini ya? Ini suasana yang baru setelah 1 bulan ini menghirup udara kebebasan. Udara kebebasan. Iya, betul. Ya, Bang Ronald, kita nih lama ya nggak ngobrol-ngobrol secara offline juga karena pandemi ya. Tapi ini yang menarik bahwa keputusan Bang Ronald untuk mengambil jalur bahwa Bang Ronald full time di HDI ini pasti akan membuat banyak orang kaget ya. Kaget kenapa? Ya nggak gampang lah Bang Ronald kepala rumah tangga, anaknya 2 ya Bang Ronald ya? Ya, anak saya 2. Anaknya 2 masih usia sekolah ya kan. Pasti nih pada saat keputusan itu diambil, teman-teman di sekitar Bang Ronald pada kaget nggak? Pada nanya nggak? Iya. Pasti. Ya. Jadi apa yang dikatakan Bang Ra tadi itu saya alami. Itu saya alamin semua ya, bahwa kan kalau di tempat kerja saya kan sudah enak kan, penghasilannya udah stabil, udah pasti. Sedangkan kalau kita usaha sendiri kan ada naik turunnya gitu kan. Terus udah nyaman, udah enak. Ya itu saya alami. Ya, dan buat teman-teman ya Bapak Ibu mungkin yang barusan bergabung nih, yang tadi mungkin sempat prepare apa segala macam barusan bergabung dan belum dengar nih background-nya apa. Mungkin saya kupas sedikit ya bahwa Bang Ronald ini sebagai profesional seorang karyawan beberapa bulan yang lalu itu di posisi yang sebetulnya banyak orang ngincer posisi itu, betul ya? Banyak orang ngincer posisi itu dan biasanya kalau karyawan sudah ada di posisi itu bertahan dong, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini ya, pasti bertahan. Nah ini yang luar biasa mencengangkan kita semua dan juga teman-teman, malah justru Bang Ronald memutuskan untuk pada saat di prestasi terbaiknya beliau memutuskan untuk resign. Nah, boleh tahu nggak Bang Ronald alasannya apa sih gitu ya? Apakah serius nih nggak salah pilih? Nah, pagi ini kita mau dengerin ya apa yang mungkin hari ini akan di-sharingkan Pak Ronald itu bisa membuat kita juga refleksi, kita evaluasi dan mungkin kita bisa sharingkan pengalaman ini untuk teman-teman kita di luar sana yang masih bingung dalam kondisi pandemik ini apa sih yang bisa membuat kehidupannya lebih berarti dan lebih mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, silakan ya Pak Ronald. Nanti di tengah-tengah saya pasti akan nanya-nanya nih yang intinya apa sih yang membuat Pak Ronald berani mengambil keputusan itu di posisi yang dicari banyak orang di perusahaan ya, di posisi direksi, terus tahu-tahu resign hanya untuk menjalankan bisnis network marketing. Wow, luar biasa. Silakan Pak Ronald. Oke, jadi awal mulanya suatu hari saya main ke rumah beberapa teman-teman senior. Mereka yang sudah berjalan lebih dahulu daripada saya di sekian tahun gitu ya. Oke. Nah,
banyak dari mereka yang saya lihat kok kehidupannya di masa tuanya ya, di masa setelah dia pensiun, itu kok nggak seperti bayangan saya gitu ya. Bayangan saya itu kalau besok saya sudah tua gitu ya, saya kepingin bisa menikmati kehidupan masa tua yang lebih baik gitu kan. Sepanjang muda saya kerja, produktif gitu kan. Saya kepinginnya besok tua tuh waktunya nikmati. Tapi ternyata yang banyak saya lihat justru ketika senior-senior saya ini yang sudah di depan saya, masa tuanya kok jadi kayak gitu ya. Yang mereka akhirnya mulai menjual aset-asetnya, kemudian bahkan ada yang benar-benar sudah 100% bergantung ke anaknya gitu ya. Udah nggak punya apa-apa lagi, mau begini nggak bisa, mau begitu nggak bisa, betul-betul tergantung sama anaknya. Dan itu sudah jauh berbeda dengan level kehidupan yang mereka ceritakan ketika mereka muda. Nah, itu yang kemudian bayangan-bayangan itu menghantui saya gitu ya. Saya nggak kepingin masa tua saya besok kayak gitu. Nah, Oke, kemudian jadi sebetulnya Pak Ronald terpicu dari pengalaman ngelihat relasi lah ya, pertemanan ya, Pak Ronald yang usianya lebih senior, yang dulunya waktu masih produktif punya angan-angan nih, besok aku akan begini-begini, ternyata nggak sesuai dengan betul, prediksi di awal gitu ya Pak Ronald. Nah, betul. ini supaya lebih jelas, Pak Ronald waktu masih bekerja ini tidak tercover pensiun ya, betul ya Pak Ronald ya? Nah, karena saya pegawai swasta, nggak ada Oke, cover pensiun ya. Adanya oke. hanya ketenaga kerjaan ya, di mana ketika pensiun itu akan dicairkan. Oke, ya, ya ini menarik sekali ya buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu juga bahwa kadang-kadang memang tergelitiknya kita itu ya pada saat melihat kondisi nyata ya, faktanya ternyata realita kehidupan yang dihadapin teman-temannya Pak Ronald, relasinya Pak Ronald, yang awalnya pada saat produktif itu wah penuh dengan segala macam perencanaan dan punya aset-aset segala macam, tapi ternyata pada saat sudah mengalami kondisi pensiun kok berubah total. Tentunya yang nggak bisa diprediksi salah satunya adalah kondisi-kondisi terkini yang unpredictable ya, betul ya? Betul, betul, Ya, betul. oke. Lalu apa yang menjadi pemikiran Pak Ronald sih waktu itu? Terus planning-nya Pak Ronald sendiri nih gimana? Waduh, aku pasti nggak mau nih pensiun kayak mereka gitu ya. Ya, ya, justru itu saya karena melihat senior-senior saya ini, sehingga saya harus mempersiapkan lebih baik lah, supaya saya nggak mengikuti jejaknya mereka. Kalau saya melakukan yang sama persis seperti mereka, maka sekian tahun lagi kehidupan saya pasti juga kurang lebih nggak akan jauh-jauh dari kehidupan mereka. Itu yang saya nggak mau ya. Betul, betul. Jadi mungkin apa yang ingin saya sharingkan ya kepada Bapak Ibu teman-teman semua, dan ini ketika saya juga sharing ke beberapa teman-teman, ternyata nggak cuma pegawai aja yang mengalami, tapi juga banyak teman-teman saya yang usaha sendiri, mereka juga baru kayak, oh iya ya, aku kok nggak kepikiran sampai sejauh itu gitu. Ya, oke, baik. Mungkin ada yang mau di-share lewat gambar, Pak Ronald, silakan Ya, supaya kita oke. lebih ada Jadi gambaran. ini saya sharing dari hitungan saya, mungkin nanti teman-teman Bapak Ibu juga bisa membuat dari versi Bapak Ibu sendiri ya, teman-teman sendiri ya. Untuk slide-nya sudah terlihat? Sudah, sudah. Sudah ya, oke, thank you. Jadi ini saya ceritanya mempersiapkan masa pensiun ya. Tadi seperti saya cerita, saya nggak mau masa tua saya ternyata jauh berbeda ya dari bayangan saya. Nah, saya tahun ini usia 44 gitu ya. Nah, kalau pegawai ini aturannya memang jelas. Aturan sesuai Disnaker ya, yang menaungi untuk tenaga kerja, maka umur 55 tahun saya akan pensiun ya. Nah, artinya dari 44 sampai ke 55 ini ada 11 tahun. Oke, Setelah 55, saya kan nggak tahu ya, karena umur saya itu adalah rahasianya Tuhan gitu kan. betul. Seberapa jauh nanti usia saya Tuhan yang akan tahu gitu ya. Tapi ini saya hanya mengandai-andaikan saja. Misalnya Tuhan itu memberikan kepada saya usia sampai 80 tahun, maka sejak saya pensiun umur 55 sampai ke 80 itu ada 25 tahun. Nah, Oke,
di usia saya 44 sampai 55 ini kan saya masih kerja, berarti saya masih dapat penghasilan dong. Betul ya Bu Tuti ya? Ya, Tapi kesempatan setelah untuk produktif itu ya, Pak. betul. Tapi setelah 55 sampai 80, ini adalah masa saya sudah nggak lagi terima penghasilan, ya. Kalau karena tadi kacamatanya karyawan, otomatis ketika saya karyawan ya. Nah, maka berapa besar sih yang harus saya persiapkan, gitu ya? Nah, di sini saya mengandaikan-andaikan lagi, apabila nih pengeluaran saya sebulannya 10 juta, gitu ya. Nah, 10 juta ini saya tidak menghitung ya, saya untuk mempermudah perhitungannya aja, saya tidak menghitung inflasi, kenaikan harga ya, saya nggak menghitung inflasi, saya juga tidak menghitung apabila terjadi hal-hal yang luar biasa yang membutuhkan dana besar. Contoh misalnya ya ada anggota keluarga yang sakit, ya itu kan biasanya membutuhkan dana besar. Nah itu nggak saya hitung, ini saya hitung untuk yang flat aja. Nah, Oke, artinya Pak Ronald memprediksi lifestyle nanti mulai ya, umur 55 sampai 80 itu ya. betul. Itu lifestyle-nya sebulan 10 juta gitu ya. Ya, ini Oke. angka 10 juta ini angka yang saya pakai. Jadi nanti kalau Bapak Ibu teman-teman bisa pakai angka Bapak Ibu teman-teman sendiri gitu ya. Misalnya sekarang ini dengan lifestyle Bapak Ibu, oh ternyata saya tuh sebulannya 20 juta. Oke, Anda pakai angka 20. Atau kalau oh saya sebulannya mungkin 30 juta, Anda juga boleh pakai angka itu gitu ya. Ini Ya, sementara saya menarik pakai nih angka Pak saya Ronald. 10. Karena 10 juta hari ini dengan 10 tahun lagi nilainya beda ya harusnya. Pasti. Oke. Kita tahulah harga-harga bahan ya, katakan misalnya minyak, beras, dan lain sebagainya, sekarang berapa, dulu berapa, gitu ya. Ya. 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu berapa, Anda semua bisa tahu, bisa menghitung. Oke, ini saya untuk mempermudah hitungan juga ya, saya pakai angka 10. Maka 25 tahun ketika saya masa pensiun ini, saya kali dengan 12 bulan. Ya, karena kan kebutuhannya setiap bulan. Ya. Dan setiap bulan saya membutuhkan 10 juta. Nah, ternyata Bu Tuti, yang mengagetkan saya, ternyata saya tuh butuh duit banyak banget loh. Ternyata 3M. dengan 10 juta aja saya tuh butuh 3M. Artinya kalau lifestyle saya sebetulnya sekarang ini misalnya katakan angkanya 20, berarti angka miliarnya butuhnya 6, karena 2 kali lipat toh. Ya. Nah, dengan 10 aja saya tuh butuh 3M. Nah, kemudian saya mulai menghitung-hitung nih. Kira-kira karena saya pegawai swasta tadi ya, saya kan terimanya uang pesangon ya ketika uang pensiun nih ketika saya pensiun gitu ya. Apakah total uang pesangon dan tabungan saya di umur saya 55 itu bisa mencapai angka 3M? Nah, ini pertanyaannya. Bisa enggak? Nah, kemudian saya mulai hitung-hitung, Bu Tuti. Ternyata kabar buruk buat saya adalah nggak nyampe gitu ya. Itu yang membuat saya mulai, loh, faktanya ya. Kalau kita berbicara faktanya, Pak Ronald ini sudah bisa memprediksi nggak mungkin terima pesangon 3M di sekarang saat kan pensiun gitu ya. Ya, kita sudah di era informasi keterbukaan ya. Berapakah besar total pesangon itu sebetulnya kita sudah bisa hitung sendiri ya. Kita bisa search ya di Google untuk hitung-hitungannya pesangon seperti apa itu kan rumus-rumusnya udah ada. Nggak rumit kok. Bisa hitung sendiri. Nah, ternyata berita buruk buat saya adalah nggak nyampe gitu ya. Nah, di sini saya mulai gelisah nih bahwa ternyata kok nggak nyampe ya, nggak bisa ya. Terus gimana nih? Nah, saya mulai hitung-hitung lagi. Jadi kalau saya mau betul-betul mempersiapkan, waktu saya kan sudah nggak panjang, ya kan, untuk sampai masuk ke masa pensiun ya, udah nggak lama lagi. Maka berapakah yang harus saya sisihkan setiap bulannya? Ini. Nah, di sini saya mulai menghitung lebih serius. Nah, ini Bu Tuti. Jadi kalau karena usia saya sekarang tahun ini 44 dan untuk sampai ke masa pensiun itu tinggal 11 tahun lagi, ya. Jadi kalau 3M ini saya bagi 11 tahun, itu artinya saya harus mengumpulkan 272 juta per tahunnya. Nah, kalau ini saya bagi per bulan, maka uang yang harus saya sisihkan itu 22,7 juta.
ini bukan take home pay-nya loh Bu Tuti. Ini adalah yang harus saya sisihkan. Artinya di luar dari yang harus saya pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya. Ya, Belum lagi ini menarik ya Pak Ronald ya, karena selama ini mungkin saya pun juga refresh lagi, saya disadarkan lagi bahwa banyak orang yang mungkin mengalir ya, menjalani kehidupan ini mengalir sampai nggak pernah ngitung mau pensiun kapan, mau punya anggaran berapa. Dan ternyata hari ini Pak Ronald sekali lagi merefresh, saya pun juga melihat angka itu juga mulai sadar. Ternyata saya setiap bulan belum bisa nabung segitu Pak. Jadi tabungan yang betul-betul masuk ke dalam rekening yang tidak kita utak-atik ya. Kalau misalkan masih dipakai untuk pengeluaran bayar listrik, BBM dan sebagainya, artinya itu bukan tabungan, itu masuknya take home pay. Nah, ini yang juga buat Bapak Ibu perlu dicermati bahwa 22,72 juta dari perhitungannya Pak Ronald ini adalah uang yang harus masuk ke rekening tabungan atau apapun yang nggak diut-ut selama 11 tahun nantinya ya. Dan itu kalau bisa dibuat auto debit ya, sehingga setiap bulan akan kepotong segitu. Wah, ini menarik sekali, ini menarik. Sehingga setelah ini mungkin banyak orang panik ya karena merasa kalau lihat ke slide sebelumnya Pak Ronald, saya ini cuman kepengen ngajak kita melihat kenyataannya. Kalau nggak bisa 22 juta, kemungkinannya yang bisa adalah pada saat pensiun langsung minta dipanggil Tuhan, selesai ya Pak, kita nggak perlu ngumpulin uang ya. Masalahnya nggak bisa request, saya mau antrian ke berapa ini kita nggak bisa request. Dan juga jangan salahkan kalau Tuhan kasih bonus usianya nggak cuma 80 nih, bisa 85, bisa 90. Wah, luar biasa. Ya, justru yang mungkin malah semakin berbahaya ya Bu Tuti ya. Karena kan sudah di 80 lebih loh usianya. Ya. Dan yang membuat saya semakin deg-degan adalah usia saya saat ini lebih dari usianya Pak Ronald ya. Jadi waktu produktif saya semakin sedikit. Ya, Oke. Ya, teman-teman yang setuju sama saya boleh kasih jempol dong atau kasih heart atau Anda sudah mulai ambil kalkulator untuk hitung-hitung ya, karena ini serius loh. Ini apa yang dihitungkan Pak Ronald ini fakta ya, fakta yang kita harus hadapin kenyataannya dan jangan buat kita menarik mundur karena ini adalah kesempatan untuk kita cari tahu apa rahasianya sehingga Pak Ronald berani ambil keputusan seperti hari ini. Oke, silakan Pak Ronald. Wah, heart-nya udah mulai muncul. Thank you. Jadi karena celakanya hari ini kita nggak punya mesin waktu ya yang bisa diputar kembali gitu ya. Betul. Kalau bisa, wah mestinya saya dari sedini mungkin saya persiapkan gitu ya. Sehingga yang harus disisihkan setiap bulannya nggak perlu sampai sebesar ini gitu kan. Betul, betul. Tapi seperti tadi yang Bu Tuti ngomong ya, realitanya kan nggak ada mesin waktu, kita nggak bisa memutar waktu kembali, ya berarti kita mulai dari sekarang. Sama seperti kita hari ini adalah hasil atau buah dari keputusan kita di masa lalu kan. Maka masa depan kita itu adalah keputusan dari apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sama seperti yang tadi saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua, ya udah waktu saya tinggal 11 tahun untuk saya masuk masa usia 55 tahun gitu ya. Nah, mendapati angka yang harus saya sisihkan 22 juta lebih sebulannya atau hampir 23, saya mendapati bahwa artinya apa yang saya kerjakan sekarang ini tidak dapat menjamin masa tua saya. Itu adalah realita yang saya dapatkan. Oke. Makanya saya garis merah, saya kasih warna merah nih, karena untuk reminder buat saya sendiri pada waktu itu ya, bahwa ternyata apa yang saya kerjakan itu tidak dapat menjamin masa tua saya. Nah, jadi saya butuh nih solusi lain gitu ya. Saya butuh second opinion. Saya butuh jalan nih bagaimana saya bisa mewujudkan impian saya supaya saya bisa punya masa tua yang menyenangkan gitu ya Bu Tuti. Iya, oke. Nah, tapi saya punya pertanyaan nih untuk Pak Ronald ya.
di mana di posisi Pak Ronald waktu masih ada di profesional di perusahaan swasta, itu posisinya kan bukan posisi sembarangan ya Pak, maksudnya ada di posisi direksi, dan itu pasti ya kita sudah kebayang lah kalau posisi direksi itu fasilitasnya seperti apa, terus ya banyak hal-hal pendukung yang itulah tadi saya bilang kenapa banyak orang itu ngincar posisimu Pak, kenapa malah kau tinggalkan begitu saja hanya ya nggak mudah ya dengan perhitungan tadi pun saya melihatnya adalah itu tidak gampang untuk diambil oleh setiap orang untuk mengambil posisi itu. Tapi pada saat Pak Ronald mulai menghitung dan tahu bahwa nggak bisa nih saya mengandalkan pesangon ya untuk bisa cover masa pensiun. Nah ini yang menarik. Ada hal apa lagi sih Pak yang membuat Pak Ronald akhirnya berpikir bahwa ini kesempatan untuk membangun bisnis baru, nih ceritanya gitu ya. Ya, jadi justru posisi saya itulah adalah jebakan buat diri saya sendiri gitu ya. Dimana kan enak ya, saya dapat fasilitas itu ya kayak kendaraan yang operasionalnya 100% di cover oleh perusahaan. Ya kan, saya nggak perlu mikir bensin, nggak perlu mikir maintenance mobil, semuanya udah di cover gitu ya. Nah, kemudian juga karena jabatan saya itu yang membuat saya di kantor kan dihormatin banget gitu ya, kalau datang, "Pagi Pak," gitu. Kopi atau teh Pak gitu ya. Kalau mau minum tinggal, "Mbak, minumku Mbak." Gitu ya. Nah, tapi pandemi itu hal yang luar biasa ya. Saya termasuk orang yang juga harus satu sisi berterima kasih dengan pandemi karena menyadarkan saya bahwa saya ini juga masih seorang karyawan loh, gitu ya. Di mana ada hal-hal nih yang tetap saya alami gitu ya. Saya juga mengalami apa yang dialami oleh banyak orang hari ini gitu ya. Di mana saya sejak Mei 2020 penghasilan saya itu dipotong 25%. Dan Sebentar. Serius Pak dipotong? Bapak ya, kan posisi direksi Pak, biasanya yang ngalami potongan-potongan itu kan yang jenjangnya strukturnya ada di bawah-bawah nih Pak. Iya, justru karena saya jenjangnya di atas, saya dipotong duluan. Dan jadi Mei banyak 2020, ya Pak 25%-nya. Ya, saya dipotong 25%. Untuk yang di bawah baru dipotong bulan April 2021, itu pun 15%. Jadi saya dipotongnya udah duluan, udah 1 tahun lebih, hampir 1 tahun lah ya. Hampir 1 tahun saya udah dipotong. Yang bawah-bawah baru dipotong April 2021, itu pun 15%. Saya sudah dari sejak Mei 2020 itu besarnya 25%. Dan 25% itu angka yang besar loh bagi saya pada waktu itu ya, itu besar banget. Di mana itu membuat ekonomi keluarga saya juga goncang. Karena apa yang biasanya mungkin saya masih bisa menyisihkan ya dari penghasilan saya masih bisa nabung gitu ya. Begitu dipotong 25%, jangankan nabung, yang untuk setiap bulan aja saya sudah minus. Gitu Bu. Ya, ini menarik sekali ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin merasa mengalami mendapatkan pengalaman yang sama ya, bagi yang masih profesional atau mungkin di rumah Bapak Ibu ada satu ya penyumbang. Ada satu yang memang menjadi penghasilan di keluarga dan mengalami kondisi seperti yang dirasakan Pak Ronald. Ini menarik loh ya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin langsung diketik aja di chatroom supaya nggak lupa. Nanti kita akan kupas sama-sama ya. Ya, oke, silakan Pak Ronald dilanjutkan lagi karena Pak Ronald mau cerita apa ini titik baliknya beliau sehingga merasa, wah aku ini karyawan ya, selama ini nggak merasa karyawan ya. Ya, jadi tadi seperti yang tadi saya ulang ya, pandemi ini juga membawa hikmah bagi saya, membawa berkat ya bagi saya ya, bahwa saya akhirnya tersadar bahwa saya harus keluar dari zona nyaman saya ya. Yang tadi Bang Ra udah ceritakan ya, ada zona nyaman yang enak, yang pasti, yang dihargai orang dan segala macam. Menyadarkan saya bahwa saya harus keluar dari zona nyaman saya dan saya harus memang
mempersiapkan dan mencari sesuatu yang lebih baik lagi bagi saya dan keluarga saya, gitu ya. Nah, bahkan nih baru-baru ini saya menemukan ada satu fakta yang ternyata menarik ya. Jadi pertanyaannya adalah sebagaimana saya dulu menjadi karyawan itu, bagi saya ya, saya mencari keamanan gitu kan. Ternyata pandemi ini menyadarkan saya bahwa apa yang saya pikir aman itu justru ternyata tidak aman gitu ya. Ketika keputusan gaji dipotong, saya juga nggak bisa apa-apa lagi gitu kan, harus menerima kenyataan gitu. Nah, dan yang menarik lagi, Bu Tuti, ternyata ketika saya membaca ini satu artikel ya dari merdeka.com, ini tanggal 30 Juli ya 2021, belum lama. Nah, terjadi anomali yang menarik sekali di Indonesia, di mana satu sisi kita melihat ada banyak orang miskin yang bertambah banyak, tapi satu sisi yang lain juga ada orang kaya yang bertambah banyak. Nah, disinilah saya semakin tersadarkan, saya mau ikut yang mana? Saya mau ikut yang bertambah banyaknya jadi yang golongan kiri atau yang golongan kanan nih? Berarti ada statement yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin tuh beneran ada ya Pak ya? Ya, justru pandemi ini malah membuat menjadi semakin jurangnya semakin dalam nih, gitu ya. Oke. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa di zoom ya supaya bisa kelihatan angkanya, ini menarik. Nah, bahkan ketika saya membaca faktor-faktor yang mempengaruhi itu membuat saya semakin mantap. Ya, saya semakin mantap dengan keputusan saya. Yaitu apa sih yang mempengaruhi orang makin kaya dan apa yang mempengaruhi orang makin miskin ya. Saya mungkin ambil yang sisi kiri dulu ya, yang faktor mempengaruhi orang makin miskin. Ketika saya baca, apa sih yang faktor-faktornya? Yang pertama, mereka tidak memiliki aset yang produktif. Nah, sekali lagi saya introspeksi ke diri saya sendiri. Saya lihat lagi aset-aset saya, iya ya, ternyata banyak yang nggak produktif gitu ya. Banyak yang hanya untuk saya pakai sendiri setiap hari dan tidak menghasilkan apa-apa, gitu ya. Yang kedua, penghasilan hanya mengandalkan gaji. Waduh, ini saya banget gitu. Penghasilan terhenti akibat pandemi. Ya, memang saya nggak ngalami sampai seburuk ini ya, saya hanya terpotong. Tapi banyak teman-teman saya yang benar-benar terhenti akibat pandemi. Dan akhirnya tabungannya habis gitu ya, karena buat nombokin gitu. Nah, sementara faktor apa yang sebelah kanan yang mempengaruhi orang makin kaya? Ya, mereka punya aset intinya ya, mereka punya aset dan asetnya itu produktif. Nah, ini yang menarik gitu. Ini Bu Tuti yang membuat saya makin mantap nih untuk memutuskan saya harus serius di HDI. Karena di HDI saya lihat saya membangun aset di sini yang akan memberikan saya penghasilan yang tidak terbatas. Dan bahkan sampai nanti saya tua gitu ya. Itu Bu Tuti. Ya, menarik ya. Saya dari tadi juga melototin tadi grafik dan segala macamnya, dan ini memang luar biasa ya. Kesempatan pagi ini kita kembali lagi disadarkan dari apa yang dilihat Pak Ronald. Itu slide bukan buatan Pak Ronald, itu diambil dari merdeka.com ya. Ya, betul. Ya. Jadi artinya itu adalah statistik data yang memang betul-betul diambil dalam kondisi pandemik. Wah, ngeri banget ya Pak ya. Nah, ya. Lalu ini yang menjadi pertanyaan banyak orang nih Pak. Pada saat apa yang di-sharingkan Pak Ronald. Pak Ronald waktu itu ada di dalam kondisi hanya mengandalkan penghasilan dari gaji ya. Betul. Nah, tapi bukankah tadi Pak, faktor keamanan tadi loh Pak, banyak orang itu kan ya meskipun dipotong 25% per bulan ya, tapi kan aman Pak, tetap dapat kan, gitu loh. Sedangkan banyak orang berpikir kalau untuk memulai sebuah pekerjaan baru juga nggak gampang, untuk memulai bisnis baru juga nggak gampang, ya Betul. kan, persaingannya. Nah, apa sih yang membuat Pak Ronald terus setelah hitung-hitungan tadi akhirnya merasa dari grafik tadi, wah udahlah saya coba dulu, saya bisa nih kayaknya. Nah,
kata-kata apakah pasti saya bisa, ini yang perlu saya tanyakan nih ke Pak Ronald, karena pasti itu juga jadi pertanyaan banyak orang Ya, yang butuh kepastian Pak saat ini. termasuk pertanyaan saya juga di awal ya, apakah saya bisa? Apakah saya bisnis HDI ini bisnis yang pas buat saya gitu ya? Sampai terus kemudian saya menemukan gambar ini, Bu. Wah, Nah, mobil keren. ini adalah mobil tercepat di dunia ya, mobil Ya. tercepat di dunia yang memecahkan rekor. Apa hubungannya mobil ini dengan bisnis HDI? Nah, sebelum itu mungkin saya mau minta dibantu teman-teman panitia untuk bisa memutar videonya. Oke, kita lihat dulu tayangan satu ini ya, untuk memastikan apa sih arti dari gambar yang di-share Pak Ronald. Oke. Ya. Jadi mobil ini adalah mobil yang memecahkan rekor 0 sampai 400 km per jam dalam 42 detik. Nah, ketika saya menonton video ini, saya menjadi terinspirasi bahwa ini sama seperti bisnis HDI. Bisnis HDI adalah bisnis yang seperti mobil ini, gitu ya, di mana semua tergantung dari pengemudinya, gitu ya, tergantung dari pengemudinya. Mobil ini dipacu sedemikian rupa bisa memecahkan rekor. Tapi ada juga yang kalau mau jalanin hanya 10 km atau 20 km per jam kan juga bisa, Bu Tuti. Ya. Apalagi kalau eman-eman gitu ya. Jadi diparkir aja, Pak. Ya, jadi mobil ini sama seperti bisnis HDI bisa mengantar saya kepada impian-impian saya. Semua tergantung kembali lagi kepada saya. Nah, tadi pertanyaan adalah apakah saya bisa? Maka saya belajar banyak dari si pengemudinya ya, si pengemudinya tadi. Saya belajar bahwa untuk bisa memecahkan rekor, saya perlu belajar seperti dia. Yang pertama adalah punya apa sih? Keyakinan kan. Coba kalau drivernya itu tadi nggak yakin dengan mobilnya. Bagaimana kalau ketika dia gas dengan kecepatan tinggi, bannya meletus mungkin. Atau mobilnya, mesinnya meledak. Atau mungkin kap mesin yang di depannya terbang dan sebagainya. Kalau dia nggak yakin, maka dia nggak akan mungkin memacu mobilnya sampai kecepatan 400 km per jam. Yang kedua, dia memang punya tujuan, punya keinginan untuk memecahkan rekor. Kalau enggak, ya dia nggak akan memacu mobilnya sekencang itu. Gitu kan, Bu Tuti? Ya. Ya kan? Yang ketiga, ya dia harus bisa mengemudi dong. Kan nggak mungkin saya nyetir mobil, tapi nggak bisa mengemudi gitu ya. Bahkan untuk Belajar cara mengemudikannya gitu ya, Pak? Betul. Terus kemudian bagaimana cara mengendarai mobil ini gitu ya. Karena lain mobil, lain lagi tata caranya mungkin ya. Belum lama ini bahkan saya punya pengalaman yang buat saya ya menggelikan, tapi juga punya nilai positif itu, Bu Tuti. Belum lama ini saya itu mengendarai Innova Reborn.
ini saya bukan salesnya Toyota ya, tapi saya terpaksa harus sebut merek nih. Karena pengalaman ini buat saya juga menggelikan itu ya. Saya mengemudi Innova Reborn. Ya, sebelumnya mobil saya juga Innova gitu kan. Saya pikir kan ya mestinya sama ya antara Innova dengan Innova Reborn gitu ya. Tapi yang lucu adalah ketika kunci mobil saya masukkan dan saya starter, nggak nyala, Bu. Fiturnya beda. Nggak nyala. Saya sampai bingung, ini kenapa nggak nyala ya? Sampai akhirnya saya tanya teman saya gitu kan, ini kok nggak bisa dinyalain sih Innova nih? Oh, kamu tekan pedal koplingnya, Ron. Walah, jadi waktu nyetater itu sambil pedal kopling diinjek. Iya, saya injek baru nyala, jegreng gitu. Itu buat saya pengalaman menggelikan buat saya pribadi gitu ya. Saya ketawa mentertawakan diri sendiri, tapi sama seperti bisnis HDI. Kalau kita nggak ngerti, ya nggak jalan bisnisnya. Ya sama seperti Innova Reborn saya tadi, ya nggak nyala mesinnya. Meskipun dalam tanda kutip sebelumnya pernah mengendarai mobil ya. Iya, iya. Lain mobil, otomatis pengetahuannya jadi berbeda. Ya, jadi sama seperti bisnis ini. Di bisnis ini, di bisnis HDI, saya sudah melihat banyak sekali orang yang berhasil. Ya, banyak sekali orang yang memecahkan rekor. Nah, mungkin menarik juga nih Bu Tuti, kalau kita bisa melihat ya, mungkin rekan-rekan semua, Bapak Ibu, teman-teman, yang di bisnis HDI ini sudah mencapai posisi minimal diamond leader ya. Anda mungkin boleh ini berikan reaction jempol yang Ya, sudah jempol virtual ya. Boleh ya, Pak? ya jempol Ya, virtual berapa bagi banyak nih Bapak Ibu, teman-teman, ada teman-teman sekitar semua. 120-an yang hari ini bergabung bersama kita semua. Ya, Jangan stres terus ngitung masa pensiunnya gimana ya. Hari ini kita coba lihat siapa yang sudah memecahkan rekor Anda pribadi, ya, sudah mencapai posisi minimal diamond. Boleh ya. kasih jempolnya. Dari Oh, 120 banyak loh. orang di sini, Bapak Ibu bisa melihat ya di galeri review, banyak sekali yang bahkan hari ini sudah masuk ke peringkat diamond leader, gitu ya. Membuktikan bahwa sebetulnya bisnis ini tuh mudah. Bisnis ini mudah, bisnis ini akan mengantar Anda kepada impian Anda, gitu ya. Dimana kita hari ini seperti kita punya mobil tadi ya, kita punya mobil yang sama, ya. Manual book-nya sama karena kita semua ikut training yang sama, gitu kan. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk kita bisa punya pengetahuannya, kemampuannya, semua diberikan kok. Ada 5 training dasar, ada Enterpriser Camp, buku-bukunya ada semua. Kita tinggal mengikutinya saja, gitu ya. Produknya sama, sistem bisnisnya sama, semuanya sama. Jadi di sini saya belajar Bu Tuti bahwa sebetulnya bisnis ini bukan tentang bisa atau tidak bisa. Tapi bisnis ini adalah tentang mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau untuk apa? Untuk PKL. PKL itu apa sih? Yang pertama adalah pahami pengetahuannya. Yang tadi saya sudah ceritakan kan bahwa untuk bisa mengendari mobil tadi itu butuh pengetahuan. Seperti cerita saya tadi bahkan untuk Innova Reborn ya kan, saya juga butuh pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan, saya nggak bisa. Nah, begitu juga di bisnis HDI. Kita butuh pengetahuannya. Betul ya, Bu Tuti ya? Ya. Dan sebentar lagi nih, jangan sampai dilewatkan rekan-rekan yang belum daftar. Setelah acara ini langsung segera daftar, karena kita punya acara Enterpriser Camp. Betul ya, Bu Tuti ya? Iya. Dan menarik sekali karena Enterpriser Camp ini akan membuat kita refresh dan tahu lebih banyak apa yang harus kita prepare ya Pak, apa yang harus kita lakukan juga di bisnis HDI. Ya. Oke. Nah, ada lagi Pak yang itu tadi kan baru pahami pengetahuannya. Nah, jadi saya mengingatkan sekali lagi, saya garis bawahi rekan-rekan semua, kalau Anda ingin ngebut ya, sama seperti mobil tadi di video yang Anda lihat, Anda memecahkan rekor-rekor Anda, pastikan Anda ikut Enterpriser Camp, dan pastikan juga Anda membawa rekan kerja sebanyak mungkin masuk ke Enterpriser Camp. Yang kedua, K-nya adalah kuasai kemampuannya.
Ya, sama seperti pengemudi tadi, dia bisa mengemudi. Dia bisa mengemudi, bahkan semakin tinggi levelnya, ini dibutuhkan kemampuan yang semakin tinggi juga, ya. Karena bagi Bapak Ibu ya, kalau Anda yang sudah bisa mengemudi mobil, coba Anda cek lagi. Ketika Anda mengemudi sampai speed 100 km per jam, kemampuan seperti apa yang dibutuhkan? Kalau Anda ingin bisa mengemudi sampai 200 km per jam, nggak mungkin hanya pakai kemampuan yang levelnya hanya di level 100 km per jam tadi. Dibutuhkan kemampuan yang lebih tinggi. Apalagi untuk menyetir sampai 400 km per jam seperti tadi, dibutuhkan kemampuan yang lebih tinggi lagi jelas ya. Untuk tidak panik ketika speed-nya tinggi, ya, tahu kapan dia akan ngerem dan lain sebagainya. Dibutuhkan kemampuan. Begitu juga di bisnis HDI, dibutuhkan kemampuannya, ya, bisa membuat daftar nama, bisa prospecting, apalagi sekarang sudah digital ya, tahu melakukan yang namanya digital prospecting, bisa presentasi, baik kalau sekarang digital ya, presentasi digital, atau kalau nanti sudah offline bisa presentasi offline, kemudian bisa closing ya, tahu teknik closingnya, kemudian bisa melakukan follow up dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah lakukan pekerjaannya. Ya, lakukan pekerjaannya. Mobil Bugatti Chiron tadi tidak akan memecahkan rekor kalau mobilnya nggak pernah dijalanin. Betul ya Bu Tuti ya? Ya. Kalau nggak pernah dijalanin ya nggak pernah mecahin rekor. Begitu juga dengan di bisnis HDI. Kalau Anda ingin memecahkan rekor-rekor Anda, maka Anda perlu nih untuk dilakukan ya sesuai dengan sistem. Sama seperti kalau hari ini kita mungkin punya usaha konvensional ya, seperti misalnya buka toko. Ya kalau tokonya nggak pernah dibuka, ya nggak pernah ada orang datang, masuk, dan beli. Betul ya Bu Tuti ya? Yap. Terus Betul. yang kalau buka toko kan nggak mungkin kan, aku hari ini lagi nggak mood, tutup aja aku hari ini buka tokonya 1 jam aja deh. Nggak bisa. Ya, kita harus konsisten. Gitu. Jadi ini yang saya dapatkan Bu Tuti, intinya bahwa ini bisnis HDI bisnis yang luar biasa. Sama seperti mobil tadi yang saya tunjukkan, itu mobil tercepat di dunia. Pertanyaannya adalah, Anda mau atau tidak mau untuk Anda pakai memecahkan rekor Anda dan membuat masa depan Anda besok berubah. Itu Bu dari pengalaman saya. Saya hari ini mau pakai karena saya mau masa depan saya berubah. Oke, wah luar biasa ya sharing Pak Ronald. Kita kasih applause dulu dong secara virtual boleh, atau Bapak Ibu mau open cam untuk kasih appreciate buat Pak Ronald. Ini penting banget ya, karena hari ini kita disadarkan banyak hal yang membuat kita karena rutinitas mungkin ya, dan kita ada di kondisi nyaman yang kayaknya itu dipikir nantilah ya. Kan belum terjadi juga, tapi hari ini Pak Ronald membukakan fakta-fakta bahwa seorang profesional dengan posisi bergengsi yang diminati banyak orang, akhirnya dari perhitungan tadi memutuskan untuk memilih mengembangkan bisnis network di HDI, karena kendaraan inilah yang beliau yakini bisa membawa prestasi dengan speed yang lebih kencang, dan apa yang beliau impikan, yang beliau cita-citakan itu bisa terwujud. Nah ini luar biasa banget. Thank you ya Pak Ronald. Ini ada Bang Jo juga. Iya, ini menarik nih. Ya, Ya. jadi tidak banyak loh orang-orang yang mau menyelidiki sampai akhir. Kalau saya sering berguru itu kan gini, kita itu dulu pada waktu SD mau ke SMP kita nyari yang terbaik, ya kan? SMP mau ke SMA kita juga cari yang terbaik. Tapi Ya. celakanya itu begitu kita kuliah, kerja, ya kan? Kita tuh nggak menyelidiki sampai akhir. Jadi begitu kita kerja tuh pokoknya ya udahlah asal kerja aja, ya kan? Terus tanpa disadari banyak orang kerja sebagai seorang karyawan mengidam-idamkan jadi pimpinan, gitu. Padahal pimpinannya sendiri itu loh yang diceritakan Pak Ronald ya kan. Ternyata nggak enak-enak amat gitu. Cuman karena merasa ya sepertinya ya begini ini ya kan. Makanya posisi yang diidam-idamkan banyak orang itu belum tentu enak sebetulnya. Makanya saya salut sih sama Pak Ronald yang mau nyelidikin ya kan, mau apa ya, menghitung karena sekali lagi nggak banyak. Pokoknya orang itu ada tangga di depan dinaikin aja. Nanti begitu sampai atas
Loh, kok cuman segini? Betul. Ya, terjebak rutinitas akhirnya ya, Bang Betul, Jo ya. terjebak rutinitas. Gitu. Ya, oke. Jadi buat Bapak Ibu, misalkan ada nih Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan sharing dari Pak Ronald, ingin bertanya seputar bagaimana kita bisa keluar dari zona nyamannya. Mungkin kita buka 1-2 pertanyaan deh ya, Boleh, Bang Jo boleh. ya. Teman-teman mau nanya, boleh loh. Ya, jadi jangan tegang-tegang amat ya. Dan mungkin sambil nunggu, saya boleh panggil Bang Ra nggak, Bang Jo? Oh, Kan boleh. Bang Ra ini Oh. punya pengalaman yang mirip-mirip dengan Pak Ronald ya, dengan Bang Ronald ya. Halo, selamat pagi Bang Ra. Khusus Bang Ra, Jeng Tuti. Khusus Bang Ra. Pengalaman sama nggak sama dia harus muncul. Karena kan bayarannya sama. Cibuk. Iya, wah ini Bang Ra mungkin ada sedikit ini enggak kayak dibukakan kembali masa lalunya waktu masih menjadi profesional sebagai seorang karyawan yang dulu juga akhirnya memutuskan untuk ya udahlah tak coba dulu gitu ya. Ya, kalau saya waktu itu kan masih usia 20-an. Gitu. Jadi Jadi belum sebenarnya hitung kayak Pak Ronald ya Bang Ra ya, masih jauh belum, ya. belum. Waktu menikah, saya umur ya. 20-an, konsepnya saya adalah mana yang bisa ngasih saya income lebih besar, kan begitu ya. Nah, jadi waktu itu kalau saya ngeliatnya gini, di HDI kalau kita sukses banget dapat berapa sih? Nah, kan kalau kita pernah ikut training bisnis plan, kalau sukses banget itu kan bisa 1,3 triliun, betul ya? Per bulan, hitungannya bisa gitu loh, nyampe ke situ, ya kan? Nah, terus saya mulai mensimulasi gitu. Kalau saya jadi karyawan, ya kan, sukses banget gitu ya, banget, paling suksesnya sebanget-bangetnya, itu dapat gaji berapa sih? Gitu ya kan. Nah waktu itu ternyata di tempat kerja saya yang paling tinggi jadi direktur utama itu udah gede sekali ya, sekitar 200 atau 300 juta per bulan. Bahkan kalau waktu itu saya di industri perbankan, yang paling gede waktu itu gajinya Gubernur Bank Indonesia gitu ya, sekitar 550 juta per bulan, belum dengan tunjangannya. Gitu ya. Tapi kan berarti kalau saya enggak sukses banget, berapa gaji saya gitu. Itu kan yang sukses banget gitu ya kan, yang sukses banget itu ya 550 juta per bulan. Lah kalau yang biasa banget gimana? Ya kan ya mungkin 1%-nya kali ya, sekitar 5 jutaan gitu ya sebulan ya. Nah, mediocre gitu ya kan. Bukan yang achiever, tapi yang ya standar aja lah gitu. Nah, bagaimana dengan di HDI gitu? Kalau saya ini sukses banget gitu ya kan. Sukses sekali gitu ya. 1,3 triliun lah. Tapi kalau aku nih orang biasa, mediocre gitu ya kan. Ya kalau cuman 1/1000-nya lah Bu Tuti. 0,1%. Bukan, kalau tadi kan 1% ya, 500 juta jadi 5 juta. Ya ini mungkin lebih susah lah, 0,1%. Masih 1,3 miliar gitu loh Bu Tuti. Worth it ya berarti ya untuk dong. dimulai ya. Loh iya, kita mau dapat, jadi gini, saya cuma mikir loh, berarti kalau saya mau dapat miliaran dan ratusan juta, di kantor itu harus jadi yang paling gitu. Sedangkan di HDI nggak perlu, jadi yang biasa-biasa aja ya, ratusan juta, miliaran itu biasa. Makanya sejak saat itu kalau punya income ratusan juta itu bukan orang hebat di HDI, orang biasa. Orang biasa. Karena kalau hebat itu 1,3 triliun Bang Johan. Oke. Masuk. Ini masuk akal loh Bang Jo. Kenapa? Karena yang berbicara ini dulunya adalah profesinya analis ya kan. Dia yang menganalisa. Betul. Jadi masuk akal Bang Ra. Dan ini yang justru semakin memperkuat dengan hadirnya yang masih anget ini ya. Kalau kita berbicara, ada nggak yang masih anget yang tiba-tiba memutuskan untuk full time? Nah, Bang Ronald inilah yang masih hangat. Karena baru ini bulan kedua ya Bang Ronald ya. Bulan kedua betul. Dan waktu saya memutuskan full time Jeng Tuti, saya tuh mikir jeleknya, nggak mikir bagusnya. Yang namanya kredit analis kan selalu ngelihat resikonya ya kan. Ya.
Saya ngelihat gini loh, resikonya di kantor tuh apa sih? Ya dipecat ya kan, betul ya Bang Ronald ya? Betul. Ciri-ciri orang dipecat tuh apa sih? Kehilangan sumber income, betul ya? Betul. Tapi tidak kehilangan aset yang sudah dimiliki. Contoh, Bang Ronald sudah bekerja puluhan tahun, punya rumah, punya mobil, punya deposito. Waktu dipecat kan tidak hilang. Betul. Kita juga di bisnis HDI, kalau sampai gagal, itu kan juga cuman kehilangan sumber income. Ya. Kita tidak kehilangan apa yang sudah kita miliki dari selama kita menjalankan bisnis HDI. Betul. Ya, kita sudah punya laptop, udah punya mobil, ya kan nggak diambil gara-gara kita berhenti dari HDI, betul ya? Betul. Nah, kenapa sih saya bicara begini? Karena saya juga waktu itu tertarik untuk buka usaha konvensional, Bang Ronald. Nah, kalau usaha konvensional sebagai kredit analis, ya saya pernah lihat perusahaan-perusahaan yang income-nya mencapai miliaran, triliunan ada, betul ya Bang Ronald ya? Betul. Ada. Ya walaupun lama ya, itu perusahaan nggak mungkin yang cuma 1-2 tahun berdiri ya. Itu perusahaan di atas 20-30 tahun dengan pengelolaan aset rata-rata 10 kali lipat daripada income-nya. Jadi kalau income-nya dia 1 miliar, minimal asetnya tuh di atas 10 miliar. Betul ya Bang Ronald ya? Betul. Walaupun dia punya income 1 triliun, berarti dia mengelola aset sebesar kurang lebih 10-20 triliun. Nah itu udah jadi masalah sendiri bagi kita. Gimana ngumpulin aset segitu ya kan? Tapi kalau sebagai pengusaha, kalau kita resiko jeleknya sampai bangkrut, itu mempengaruhi apa yang sudah kita miliki. Mungkin Bang Ronald, Bu Tuti, dan Bang Johan pernah itu ya, pernah ketemu teman yang mohon maaf kena bangkrut gitu ya. Betul. Itu kan rumah pribadi hilang juga. Habis. Mobil Betul, pribadi habis. hilang juga. Deposito sudah pasti tidak ada. Artinya apa? Pada saat kita menjadi pengusaha konvensional, betul ya? Betul. Apa yang kita miliki pada saat itu bangkrut ataupun dipecat, istilahnya dipecat dari bisnis gitu ya kan, namanya bangkrut gitu ya. Itu mempengaruhi tabungan dan aset yang kita miliki. Nah, jadi income kita di HDI bisa kelas pengusaha tanpa perlu punya aset kayak pengusaha. Kalau kita gagal kayak karyawan, tidak Cuman ada kehilangan aset, sumber ya. cuman kehilangan sumber income, tidak Betul. kehilangan aset yang sudah kita miliki. Jadi kalau sudah kayak gitu, Anda masih milih kerja dan masih milih bisnis konvensional itu loh, ya saya nggak ngerti. Karena secara logika, tanpa perasaan ya, secara logika, jelas bisnis HDI. Ya kalau ada perasaan, tapi ini kan bisnis yang sudah saya rintis puluhan tahun, ya berarti sudah tidak logis gitu ya kan. Sudah main perasaan gitu ya kan. Atau kalau iya aku nih dulu kerja di perusahaan ini udah 5-6 tahun. Sayang kalau aku berhenti sekarang, berarti sudah tidak logis. Itu sudah main perasaan. Kalau sudah main perasaan, masing-masing punya keputusan dan perasaan masing-masing gitu. Kalau logis kita bisa adakan perbandingan kan gitu ya. Betul. Betul. Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Ini sambil nunggu pertanyaan loh, kita ngobrol ini. Ada atau takut ini? Soalnya gini, kalau yang karyawan dengerin morning briefing ini, mereka lagi di kantor. Mungkin atasannya lagi di sebelah mereka. Jadi mereka nggak berani nanya. Iya. Dan sebenarnya cara paling terbaik untuk teman-teman itu sebagai yang karyawan ya, mungkin Bang Ronald juga tadi tipsnya bisa ditiru ya. Kita itu akan terbuka kalau kita mau nanya sama atasan kita, ngobrol. Pak udah berapa tahun kerja di perusahaan gitu ya. Oh udah 20 tahun, iya. Gimana Pak perjalanan hidupnya? Ya kurang lebih kan Anda kan jadi seperti dia. Betul. Nah, Bang Ronald juga tadi kan teropen mind kan karena ngobrol dengan pendahulunya ya kan? Iya. Ya, yang sudah pensiun dari posisi direksi itu ya. Yang tiba-tiba langsung kayak kehilangan jubahnya ya. Betul.
Kehilangan jubah, kehilangan tunggangan, dan kehilangan tahtanya gitu ya. Jebret langsung jadi bahasanya dulu tuh zamannya saya belajar sosiologi kaum proletar. Ada yang tahu nggak tuh? Berarti ini ya, berarti nasihat buat teman-teman, cobalah deketi atasan Anda atau pendahulu Anda, ya kan? Supaya Anda Ngobrol. lebih paham, ngobrol, ya, supaya bisa terbuka semua rahasia masa depan yang selama ini tertutup, ya kan? Selama ini kan kita kalau ngelihat pimpinan perusahaan itu kan rasanya enak gitu kan, padahal ternyata ada banyak yang tersembunyi di sana. Oh iya, dan itu saya bersyukur karena sekarang saya mengetahui rahasia-rahasia itu dari rekan-rekan kerja saya yang dulu ya kan menekuni jalan yang berbeda dengan saya. Oh gitu. Oh iya, saya ini kan jalan HDI kan usia 25 tahun. Betul kan? 25 tahun sehingga saya tidak punya banyak pengalaman. Ya, nah karena itu penting sekali untuk ikut sistem Bapak Ibu seperti IKEM, morning briefing, ya acara-acara. Nah dari situlah saya mendengarkan kesaksian aslinya mereka. Contoh, lo jujur lo Pak Ronald, wajar nggak sih kalau kita berpikir bahwa pensiunnya direksi itu miliaran, bener nggak sih? Ya, Betul. ya. Iya kan, sampai akhirnya Pak Ronald yang membuka sendiri kan, rasanya nggak cukup deh segitu. Iya. Gitu. Karena Nah ini kan kan, tidak juga perusahaan sama kan Bang Ra. nah ini kan fakta yang tidak pernah dikasih tahu. Kita kan waktu jadi karyawan kan berpikir kalau jadi direksi pensiunnya gede. Iya, betul. Nah gedenya berapa? Iya, belum lagi Bang Ronald, Anda punya HRD yang hebat ya. HRD yang hebat. Bisa nego pesangonnya berapa? Saya berhenti dari bank, nggak terima apa-apa loh, karena HRD-nya hebat. Nah, Bikin saya kerja 3 tahun, betul ya kan? Berhenti tanpa pesangon, hebat kan? Loh saya baru ngerti loh, itu HRD hebat loh. Yo ketawa. Loh bener nggak Bang Rona? iya, iya. Walaupun ketawanya kita agak getir, ya kan? Loh teman-teman yang masih kerja atau yang suaminya kerja, Anda bisa ngitung pesangon melalui lembaran dinas ataupun hukum yang ada, bener ya? Berapa tahun kerja, berapa kali gaji, ada. Anda bisa hitung, tapi Anda jangan lupa perusahaan punya HRD yang hebat. Betul. Negosiasi ya. Bisa. Betul, Bisa, take it or leave it, begitu ya kan? Iya, iya. Nah iya, kalau udah begitu mau apa? Anda mau menghabiskan deposito Anda untuk mengajukan tuntutan ke itu kah? Mahkamah peradilan tata usaha, wah, ya kan? Nah coba. Dengan undang-undang tenaga kerja sekian-sekian, ngabisin duit lagi gitu. Betul. Iya, makanya jadi lebih baik terima ya. Ini kan materi yang tidak pernah diceritakan bahwa perusahaan tuh punya tim HRD yang hebat. Betul, lebih baik bayar HRD mahal daripada bayar pesangon sekian puluh orang kan begitu ya. Senyum, getir langsung teman-teman. Dan Bang Jo, kalau dari sisi saya nih ya, saya dari tadi kan lihat teman-teman nih Bang Ra ada di perbankan, terus Bang Ronald juga ada di perusahaan swasta. Saya ini dulu kan dari instansi pendidikan ya, sekolah tinggi yang mana jujur aja kalau saya bandingkan dengan take home pay teman-teman yang di perusahaan pasti jauh lah ya. Tapi saat itu yang saya pikirkan adalah ya namanya di instansi pendidikan, saya juga butuh prestasi kan, dan pada saat prestasi yang saya dapatkan sampai di satu titik di mana usia saya ini masuk usia pensiun, yang saya bayangkan adalah generasi penerus saya, anak cucu saya ini nggak nikmati loh. Karena kalau saya pensiun ya sudah selesai kan, saya nggak akan bisa misalkan Renat sekolah di instansi yang sama. Nat, kamu nanti tak simpenin posisi ya kalau kamu mau kerja langsung di jajaran yang saya sudah rintis gitu loh. Dan rasanya itu nggak mungkin gitu loh. Renatnya belum tentu mau juga, sekolahnya juga belum tentu mau gitu ya. Tiba-tiba ada fresh graduate langsung menduduki posisi yang udah dirintis ibunya gitu kan, nggak mungkin ya.
Nah, itulah Ya. yang akhirnya saat itu membuat saya berpikir kayaknya saya jadikan hobi aja deh ya, mengajarnya saya jadikan hobi, tapi saya merintis sebuah bisnis yang faktanya memang karena tanda kutip ya, kita sama-sama tahu hari ini kita nggak ngomong materialistis, saya ngomongnya realistis karena daftarin sekolah tetap butuh duit gitu ya. Nah, Bu Tuti ini Betul. lagi, ini tambahan nih Bang Jo, karena banyak rekan-rekan saya juga yang dari PNS. Kita kan semua berpikir PNS itu kan terima pensiun sampai mati, bener ya kan? Ya. Nggak salah, walaupun udah ada isu mau dikasih langsam di depan, mau dikasih langsung gede di depan. Sudah ada direncanakan. Tapi marilah kita berpikir dengan kacamata yang dulu lah. Jadi PNS itu walaupun sudah pensiun, terima gaji, ya kan? Iya, jangan lupa gaji pokok. Bukan tunjangannya. Bukan tunjangan Iya. jabatannya. Poin terakhir yang Iya, diberikan dan gaji itu pokok. 30% dari gaji pokok. Jadi kalau gaji pokok Anda 6 juta, tunjangannya 50 juta, begitu pensiunnya 2 juta per bulan. Betul. Loh, kira-kira orang yang sudah biasa ngatur keuangan 56 juta per bulan, setelah pensiun terima 2 juta per bulan, bisa bayar listrik tah rumahnya. Rasanya yang pengen diriset usianya deh Pak. Loh kan. Loh serius, coba Anda periksa gaji pokok golongan 4D, tinggi sekali ya kan, tuh udah eselon 1 gitu ya kan. Itulah lihat kenapa deh. sekarang saya tahu Bang Ra. Kenapa kok serial Doraemon tuh paling disukai? Karena pintu waktunya bisa kemana aja. iya. Bapak Ibu kalau Anda bilang ada Doraemon sekalipun nggak bisa nolong. Kenapa? Karena waktu Anda kembali ke masa lalu, Anda tetap tua. Oh, betul. Ya, kita nggak mudah ya. Cuma Iya. waktunya aja yang pindah. Waktunya aja pindah, tapi kitanya tetap tua. Lah kalau udah tua gitu tuh siapa yang mau ngegaji kita? Cuman bisa menasihati kita yang muda kan. Nah, jangan bikin kesalahan seperti saya ya. Gitu. Tapi kitanya tetap nggak bisa. Tapi ini ada satu hal yang luar biasa nih kalau kita bicara tentang Jeng Tutik nih, ya kan. Seringkali kan orang yang pengajar, ya kan, itu kan selalu didorong selalu dilatar belakangi katanya pelayanan, ya kan. Kalau saya pribadi itu terinspirasi dari Jeng Tutik adalah kenapa kok beliau memilih full time di HDI, ya kan, supaya dia nggak bingung dengan kehidupan pribadinya. Bahkan teman-teman, Anda harus tahu, Jeng Tutik itu sampai hari ini itu masih membantu di instansi pendidikannya yang lama loh teman-teman. Dan tidak mau dibayar gitu ya Jeng Tutik ya. Ya, hobi aja. Kalau seneng ya gimana ya namanya hobi, kayak apa ya? Ya kepuasan tersendiri tapi saya tidak mengandalkan itu jadi penghasilan saya. Jadi Betul. kalau suka ya saya ngajar, kalau enggak ya enggak gitu kan. Ya, jadi masih membantu ya kan. Tapi satu hal yang dulu Jeng Tutik pernah cerita sama saya juga adalah kalau di HDI dia bisa mengajar ke lebih banyak orang. Ya kan, kalau dia terikat di satu instansi yang diajar ya cuma segitu-segitu aja kan. Tapi hari ini dengan dia full time di HDI, dia malah bisa ngajar ke lebih banyak orang. Ini hari ini kita lihat 123 orang ini saya yakin nih. Ini Sabang sampai Merauke ada ini. Nah, coba kalau Ada yang Jeng luar Tutik, negeri loh Bang Jo, ada yang dari Oh, iya. Hong Kong loh. oh makanya bisa dari Hong Kong. Coba kalau Jeng Tutik hanya terikat di satu instansi, nggak ketemu tuh yang Hong Kong. Oke, teman-teman. Ini waktu jalan terus ya. Ini sudah 11.15. Ada yang mau ditanyakan? Saya yang khawatir itu loh. Saya yakin tuh sebetulnya banyak mau yang ditanyakan. Cuman mereka sungkan karena mereka lagi kerja. Ya, mungkin teman-teman jangan gini ya. Saya juga harus membangkitkan semangat teman-teman. Pak, gimana kalau saya ini belum sukses di HDI? Ya kan? Tapi saya ini tahu bahwa saya ini saat ini kemampuan saya terpaksa cuma menjadi karyawan gitu ya. Nah, kalau dari tadi kan kayak kita membuli sekali ya, maksudnya profesi karyawan itu merasa terzolimi sekali ya. Nah, saya ini kan juga hari ini kan menjadi pemilik learning center. Ada karyawan di bawah saya. Jujur, saya ini orang yang mengetahui nasib karyawan, kayak gini punya karyawan, merasa orang jahat kadang-kadang saya gitu ya kan.
Nah, lalu apa yang terjadi? Saya cuma bisa bilang ini, teman-teman, Anda harus minta pendampingan sama upline Anda, terutama bagian financial planner. Nanti kalau Propolis Team ini bikin financial planner, Anda ikut ya. Karena saya sudah menemukan bahwa dengan financial planner yang baik sedari muda, itu akan mengurangi resiko susah di masa tua. Walaupun salah satu solusi terbaik yang saya temukan adalah dengan memiliki tambahan income dengan menjalankan bisnis HDI. Syukur-syukur bisa seperti Pak Ronald full time di bisnis HDI. Namun bagi Anda yang hari ini masih belum bisa meninggalkan pekerjaan, ada solusi buat Anda, ya, yaitu financial planner. Ya, berapa persen uang yang boleh Anda pakai setiap bulan dari gaji Anda? Nah, maka gaya hidupnya yang disesuaikan, ya. Nah, tapi kalau Anda tidak mau memilih gaya hidup yang disesuaikan, ya kalau gitu pilihlah income yang ditambahkan. Ya, seperti itu. Jadi bukannya nggak mungkin Anda bisa seger juga ya. Kenapa saya ngomong begini Pak Johan? Saya khawatir abis ini semua karyawan nggak ada yang mau ketemu kita. Ya, merasa terzolimi semua. Ketemu Pak Ara tuh ngerasa bersalah. Iya, aku masih karyawan, aku masih karyawan. Enggak, jangan. Kami hari ini berbahagia dan kami ingin Anda semua juga ikut bahagia bersama kami, gitu ya. Bukan untuk menjelekkan ataupun menghina salah satu profesi, tidak. Karena itu kami pun juga suka mengadakan financial planner ya, buat rekan-rekan yang mau belajar ya kan bagaimana mengelola keuangan agar di masa tua lebih baik lagi probabilitas untuk sejahteranya, ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, selain itu teman-teman, ini kan menarik nih ya, bahwa bagaimana profesi karyawan itu sebenarnya sangat tidak aman karena ada upaya, kalau bagi saya ya, ada upaya pengkerdilan, apa ya bahasanya gimana ya? Kok pengkerdilan ya? Bukan pengkerdilan ya. Jadi gini loh teman-teman, ketika kita ini kelamaan jadi karyawan, ya kita ini terlalu punya banyak divisi support yang kita tidak pernah pahami. Contoh, kalau laptop rusak itu kemana ya? Kalau saya dulu ke bagian IT lantai 11, tinggal taruh aja laptopnya di sana, balik udah beres. Betul ya, Pak Ronald juga ngerasain gitu ya? Ya. Kalau mobil itu belinya di mana ya? Kalau saya tinggal telepon, nanti ada driver yang jemput. Gitu ya. Jadi saya nggak pernah tahu gimana ngitung cicilan mobil, nggak pernah. Terus AC itu perlu diservis ya rupanya ya. Soalnya setiap kali saya ke kantor udah dingin. Loh, ini kan adalah kenyataan-kenyataan betapa banyaknya yang karyawan itu tidak tahu. Sehingga dia bisa memiliki lingkungan yang nyaman untuk mengoptimalisasi apa yang ada di pikirannya. Betul ya Bang Ronald ya? Betul. Nah, tiba-tiba Bang Ronald berhenti kantor, ya mau nge-zoom di rumah, nggak ada teknisi. Mau nyambungin wifi, nggak ada teknisi, ya kan? AC panas, ya kan? Pendampingan keluar keringetan, nyetir sendiri. Lah ini kan mulai mengalami kultur shock, betul ya Bang Ronald ya? Betul. Nah ini juga mungkin sesuatu yang harus disampaikan ke teman-teman. Jangan kaget ketika nanti Anda mulai jalan HDI, kok rasanya nggak senyaman di kantor gitu ya Bang Ronald. Mungkin Bang Ronald bisa sharing sedikit tips-tips bagaimana yang Bang Ronald alami ketika bertransformasi dari pelayanan di kantor. Ya oke lah gaji dipotong, tapi kan pelayanan nggak dipotong, betul ya Bang Ronald ya? Ya, kebetulan mungkin gini Bang Ra, karena kantor saya, tempat saya bekerja ini kan belum sampai sebesar perusahaan yang tempatnya Bang Ra kerja, gitu kan. Jadi kalau yang tempatnya Bang Ra karena sudah sangat besar, divisinya sudah banyak, makanya tadi divisi-divisinya sudah dibagi-bagi semua gitu kan. Betul. Kalau saya mungkin supportnya belum sampai sebanyak Bang Ra nih. Jadi memang ada hal-hal yang kayak tadi ya saya cerita, kalau kayak kendaraan, udah beres lah tinggal panggil sopir, itu mobilnya nggak enak itu, tolong dibawa bengkel, udah beres lah. Beres ya. Nah ya itu teman-teman. Nah
kita nih jangan salah bahwa berarti Pak nanti pada saat saya ini di HDI nggak ada support sama sekali dong Pak ya buat kita. Loh enggak teman-teman. Justru kita nih harus bersyukur karena HDI ini punya support ya. Bahkan menurut saya lebih hebat daripada support yang pernah saya miliki di perusahaan. Waktu saya di perusahaan, saya hanya mendapatkan support berupa benda. Setuju ya? Entah itu fasilitas, kantor, rumah dinas, mobil dinas, yang memang kalau dipakai mempermudah saya. Tapi sudah teman-teman, saya tidak mendapatkan support pertumbuhan. Nah, di HDI memang kita tidak mendapatkan support fasilitas. Namun, sebagai enterpriser HDI, kita ini mendapatkan support pertumbuhan yang luar biasa. Menurut saya nggak tahu nih Bang Jo sama Jeng Tuti setuju nggak ya dengan saya ya. Mari kita berdiskusi. Support pertama yang benar-benar menurut saya ya sangat penting di HDI itu adalah support dari mentor-mentor yang luar biasa. Kalau saya mau ngomong mentor-mentor yang luar biasa, ini adalah support personal. Orang-orang yang memperhatikan pertumbuhan kita baik dari sisi materi maupun non materi, teknis maupun non teknis. Ya, jadi teman-teman kalau Anda hari ini punya jalur sponsorisasi, kejar ke atas. Itu adalah support yang diberikan. Sama seperti kayak divisi IT saya di lantai 11, kalau saya tidak punya divisi tidak datang ke lantai 11 ya nggak diperbaiki dong laptop saya, bener ya, Bang Ronald gitu ya. Betul. Nah, betul. begitu juga dengan teman-teman yang hari ini lahir di HDI, langsung cari tahu supportnya sampai ke atas. Hubungi mereka tidak mungkin menolak Anda, menghina Anda. Enggak, Anda tinggal bilang saya dari jalur yang ini, saya rekan kerja Bapak di kedalaman sekian. Kontak aja. Mereka akan standby siap untuk support Anda. Kalau hari ini di ruangan ini ada downline saya, mau ngontak saya, kontak aja. 0811-944-3066. WhatsApp. Walaupun lama balesnya, pasti saya balas. Janji saya. Kontak aja. Oke? Nah, support yang kedua, Bu Tuti, Jeng Tuti, Bang Jo ya, yang menurut saya paling berharga di bisnis ini adalah support dari billionaires. Betapa banyak hal-hal yang memudahkan saya untuk yang pertama menjalankan bisnis HDI, yang kedua mengajarkan bisnis HDI. Loh, jujur saya ini kan nggak pernah jadi guru kan. Lah ketika ada downline nanya, saya harus ngomong apa? Itu ada di billionaires. Buku, CD, pertemuan. Bahkan ketika upline saya berada di luar kota, waktu itu belum ada Zoom, billionaires Jakarta lah yang mengajarkan saya dasar-dasarnya. Gimana cara presentasi, gimana cara berorganisasi, gimana cara bikin pertemuan. Kan saya ikut pertemuan mereka, saya jadi tahu, oh begini ya cara nyiapinnya. Kan begitu ya. Nah, dan yang ketiga teman-teman, ini yang bukan yang paling kecil, tapi ini yang tidak ada. Saya berani jamin, hampir tidak ada di semua perusahaan yang tempat kita bekerja. Apa itu? Doa anak yatim piatu. Bapak Ibu kalau Anda jadi enterpriser HDI, setiap hari, dicatat, apa? Setiap hari ada ratusan anak-anak sukarela tidak dibayar. Ya. Mereka berdoa dengan ucapan syukur karena berkat sumbangsih kita ya, mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Ya, tempat tidur ya, enggak beralaskan tanah, beratapkan langit, enggak gitu ya. Betul? Lalu ada juga pendidikan yang layak bagi masa depan mereka, begitu ya. Jadi ibaratnya kita ini udah dituntun ya, Bang Rah. Betul. Saya pribadi itu ngerasakan, jadi seringkali ini yang dilupakan. Pada waktu kita punya penghasilan, ya kan, kita lupa. Semua agama mengajarkan bahwa sebetulnya dari setiap apa yang kita punya, itu ada titipan untuk orang lain.
ya kan, yang kurang beruntung. Nah, yang menarik di HDI dan Billionaires ini, kita sudah disediakan. Jadi kita tinggal ngikut aja sebetulnya. Nah, Bang Johan, dulu saya pikir nyumbang tuh gampang loh. Iya, Ini jujur, dulu ya saya berpikir nyumbang itu yang penting punya uang. Siapa yang ngerasa kayak gitu sama saya? Ya, sampai akhirnya kita ini mulai bertanya, sumbanganku nih nyampe nggak ya? hmm, Betul nggak ya? betul. Sumbanganku nyampe nggak? Yang kedua, sumbanganku nih diterima orang yang membutuhkan nggak? Betul. Betul ya? Sehingga jangan sampai niat baik kita tidak menghasilkan buah yang baik. Hmm. Ya kan? Jangan sampai niat baik kita tidak menghasilkan buah yang baik. Ini kan sangat disayangkan. Nah, di HDI kita punya sekolah gratis, ya kan? Yang namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Sekolah gratis bagi anak yatim piatu, penghidupannya diperbaiki, pendidikannya diperbaiki, doanya masa depan mereka menjadi lebih cerah. Loh, kita yang namanya orang tua kan cuma bisa ngasih pegangan ya, gitu ya. Bu Tuti sama Pak Ronald ya, kita nggak bisa memberikan masa depan kepada mereka. Kita hanya bisa memberikan bekal untuk masa depan mereka, betul ya? Nah, tapi minimal kalau kita menyalurkan sumbangan kepada sekolah ini, bagi saya pribadi, tenang. Karena jelas ya. Karena jelas saya punya uangnya, saya tinggal transfer ke rekeningnya. Mungkin Bang Andri bisa bantu ya nomor rekeningnya adik-adik ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini punya kerinduan, aduh aku nih tahu loh kalau pengen istilahnya mau meningkatkan income itu kan harus ada amal ibadahnya juga disesuaikan gitu ya. Nah, ini adalah income yang menurut saya jelas banget. Sekolahnya ada, gurunya ada, orangnya ada, ya kan? Bukan penipuan, nggak perlu pusing. Kita Ya? sebetulnya nanti-nanti loh Bang Rah, kalau pandemi ini berlalu, ya kan, sehingga kita bisa mampir. Betul. Ya. Dan sebetulnya kita udah sering banget ya kita mampir ke sana, kita ngelihat sendiri. Jadi yang dibantu tuh apakah tepat sasaran atau tidak, ya kan? Cuman memang pada waktu pandemi ini memang kita tidak boleh berkunjung. Soalnya ngeri. Betul. Kalau sampai nular teman-teman. Iya, satu sekolah asrama, waduh biayanya membengkak sekali. Betul, bisa jadi klaster COVID baru itu. Betul. Makanya kita nggak boleh ke sana. Nggak boleh ke sana. Nah, Bapak Ibu Anda harus tahu, kalau Anda mau nanya rahasia sukses saya, yang paling utama adalah saya bukan selalu menyumbang ke situ ya. Saya selalu ingat dan mengingatkan rekan kerja saya bahwa ada rezeki yang merupakan titipan di dalam setiap income kita. Kalau kita tidak rutin mengeluarkan, itu ibaratnya kita makan tapi nggak BAB. Sakit Bapak Ibu. Perut itu nggak enak, kembung. Ya. Nah, maka dari itu setiap income yang kita terima setiap bulan, berapapun, ya, berapapun, saya pasti kasih. Nah, nih menarik ya kan. Terkait masalah yang ada, Bapak Ibu, yang bermasalah itu kan bukan kita. Loh, sekarang saya tanya, Anda kalau nyumbang, mau difoto kah? Dipasang di Instagram, saya menyumbang ke A, B, C. Enggak kan? Enggak. Loh, saya hari ini nyumbang ke SPI. Saya ngomong, saya tuh nyumbang loh, sekian. Enggak kan? Tapi karena di acara ini, ya kan, di acara ini kita ini kan sedang berbagi. Saya loh nggak maksa Anda mengikuti cara saya. Saya hanya ngasih tahu cara saya sukses. Itu apa? Saya punya tempat yang jelas yang lagi membutuhkan. Terlepas lagi banyak orang di luar sana yang hari ini tidak mengetahui kebenaran. Susah. Maka saya tahu tempat ini paling butuh hari ini. Dan saya berikan. Tapi kan nggak perlu kan saya pasang pengumuman bahwa saya adalah orang yang memberikan ke tempat ini, kan nggak perlu kan. Betul. Supaya apapun image orang ya biar aja image orang. Saya sebagai orang yang mengetahui waktu pendiriannya, tahu bagaimana mereka bertumbuh, tahu bagaimana mereka berjuang dan orang-orang di sana berjuang seperti apa.
Saya nggak bisa tutup mata dengan kondisi hari ini. Seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman, gimana ya? Nanti aku takut terimbas dengan masalah yang apa sih? Kita itu loh nggak pasang pengumuman bahwa saya adalah penyumbang ke sana, kan enggak sih. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ya, dan bicara mengenai kasus, belum ada keputusan kan. Maka janganlah kita menghakimi. Ya, jangan menghakimi apapun yang belum terbukti, ya. Tapi kalau teman-teman merasa lebih nyaman tidak ketahuan, saya juga lebih nyaman tidak ketahuan. Makanya saya kalau nyumbang tidak pernah bilang-bilang. Gitu. Cuman ini adalah menurut saya salah satu faktor keuntungan kita menjalankan bisnis HDI. Ya, Dan dapat lagi kan kita perhatian. sharing di sini tau Bang Ra, karena kan ini kan komunitas kita sendiri. Iya, ini kan Ya acara kan? internal kita. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah. Negara kita negara hukum, biarkan proses hukum jalan. Tapi kan anak-anak kita tetap sekolah. Iya, mereka kan tetap butuh makan. Iya. Jadi kita nggak perlu musingin yang bukan bagian kita. Bagian kita tahu ya kan bahwa dari sejak awal pendirian sekolah ini kita murni, kita kepengen membantu mereka. Kalau toh ada apa ya, ada kasus atau apapun, kalau buat saya pribadi itu simpel Bang Ra, ya kan, biarkan proses hukum berjalan, ya kan, toh memang dimanapun bisa terjadi, ya kan, dan lagi kan hari ini kita juga nggak ngerti kebenarannya bagaimana, tapi yang saya tahu bahwa anak-anak kita tetap butuh. Itulah kenapa sampai hari ini saya pun masih tetap support ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia, dan sekali lagi nggak perlu dipublikasikan. Ngapain? Nyari penyakit. Saya setuju, makanya nggak perlu dipublikasikan. Tapi kalau ditanya, para masih ngasih rutin. Kalau leader saya wajib. Kalau leader saya wajib. Ya, sama sih. Leader ya nggak. Betul. Kalau masih baru enggak lah ya, bebas. Karena saya tidak bisa memungkiri bahwa ya ini rahasia sukses saya. Lucu ya, ketika rahasia itu dibuka dan orang tahu, tinggal ikut itu loh, banyak yang nggak ikut. Ya, jadi menurut saya itu sebagai karyawan, saya nggak dapetin itu. Waktu saya jadi karyawan, saya cuma dapat fasilitas berupa benda mati. Tapi saya tidak mendapatkan fasilitas berupa sarana pertumbuhan. Ya, sarana pertumbuhan dari upline yang memperhatikan karakter kita. Sarana pertumbuhan dari billionaires yang membuat otak dan cara berpikir kita menjadi seperti pengusaha. Dan yang ketiga adalah sarana pertumbuhan dari adik-adik di SPI yang membuat saya di masa-masa saya down, di masa-masa saya merasa gagal, saya punya alasan untuk bangkit lagi. Karena ada begitu banyak doa dari anak-anak itu yang mengalir ke hati saya. Dan itu membuat saya bersemangat lagi dan sampai hari ini tidak pernah turun dan terus naik. Nah ini nggak ada. Kalau di kantor tuh atasan malah nggak mungkin doain kita naik. Karena kalau kita naik dia yang harus minggir, kan begitu ya kan. Betul. Nggak ada. Ya, ini sekali lagi yang spesial ya Bang Ra. Ini sekali lagi spesial dari bisnis HDI dan Billionaires, ya, bahwa kita semua bisa ikut terlibat untuk membantu orang-orang yang kita butuh bantuan. Ya, nah teman-teman, mungkin dari Bang Ronald sama Jeng Tuti ada yang mau disampaikan untuk hari ini, bukan terakhir, karena ingat Anda akan jadi pembicara berikutnya lagi. Kalau terakhir kan cuma ketemu hari ini ya kan. Untuk hari ini ada yang mau disampaikan? Ya, kalau dari saya tadi Bang Ra udah cerita banyak ya, apalagi dia udah buka rahasia suksesnya loh. Dan itu tinggal melakukannya saja. Jadi sekali lagi bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Oke, Jeng Tuti. Ya, ini akan jadi pembahasan yang sangat menarik sih kalau buat saya. Saat ini kita pengen menjadi berarti dalam kehidupan kita tuh pilihan ya, pilihan. Jadi tidak ada yang bisa maksa, tapi ketahuilah bahwa kalau hari ini sudah ada kendaraan yang tepat, tinggal bagaimana caranya kita mengemudikannya. Jadi kalau Anda mau menggunakan fasilitas kendaraan itu dengan maksimal, ya segeralah
belajar gimana cara mengemudikannya, apa fitur-fitur yang bisa membantu saya untuk membuat desain kendaraan itu udah dibuat dengan kecepatan maksimal, kenapa nggak saya maksimalkan? Kalau buat saya itu sih Bang Jo dan Bang Raf. Yes, ya jadi sekali lagi kendaraan yang luar biasa, mobil tercepat sekalipun kalau nggak dikendarai juga nggak akan jalan. Ya, oke, thank you. Ya, Star Diamond Semarang, Barona dan Eksekutif Front Semarang, Jeng Tuti, thank you sudah berbagi. Ya, kasih jempol teman-teman yang dapat banyak hal hari ini. Saya nungguin Pak Johan juga ngomong saya loh. Ya terima kasih Pak Ara dari Jakarta gitu. Tugas kita belum selesai. Oke, rekan-rekan acara terdekat kita, ya Bang Andri bisa bantu. Kita punya banyak acara tempat kita belajar. Ada Product Knowledge Special Biskin hari Rabu ya, 13 Oktober pukul 7. Nanti untuk linknya akan kita sebarkan di dalam grup-grup. Ya, lalu yang berikutnya kita juga punya acara ICAM, betul. Bapak Ibu, kalau kita nih waktu saya muda, waktu saya muda, emang sekarang udah tua apa ya? Enggak ya. Waktu saya awal-awal menjalankan bisnis HDI, saya kan nggak punya pengalaman banyak ya mengenai bener nggak ya bahwa bisnis HDI ini yang terbaik. Nah, acara ICAM inilah ya dulu namanya kan Best Plus F3 gitu ya kan. Nah, acara-acara inilah yang membuat saya berkenalan dengan orang-orang yang punya latar belakang berbeda, yang meyakinkan saya bahwa tempat yang dulu mau saya tuju, misalkan pengusaha atau profesional gitu ya, lo orang-orang yang sudah di sana itu lo malah masuk ke sini gitu ya kan. Dan kenapa saya malah mau ke sana? Nah, itu sangat bagus sekali, makanya ikuti acara Enterpriser Camp ya. Ini sebagai langkah awal kita untuk memiliki keyakinan dalam bisnis HDI. Nah, betul. Dan berikutnya adalah acara morning briefing untuk minggu depan ya. Kita punya Star Diamond dari Kota Solo dan Kota Madiun ya. Bapak Ibu, kalau Anda bisa temukan pribadi yang satu ini di dalam galeri Anda sekarang dan Anda bisa foto ya, berarti Anda sudah menangkap dia. Saya lihat tadi dia ada ya dan buka kamera. Bapak Yoyo, gila, saya tuh baru tahu loh namanya dia itu Elkus Diastia. Udah, kita bahas minggu depan aja. Bahas minggu depan aja orang ini ya. Tapi yang jelas ini menarik teman-teman, ya kisah apa lagi yang mau dibahas untuk minggu depan, make life meaningful. Ya, Bapak ini pengusaha nih, saya bocorkan sedikit. Iya, Bapak betul. ini pengusaha nih, menarik nih, kita kupas betul. besok. Ya kan? Berikutnya, ya acara Birich. Teman-teman nih penting sekali ya, karena acara Birich ini tuh hadiahnya tuh nggak cuma sekali, hadiahnya itu terus-terusan. Jadi tolong teman-teman, jangan karena minggu kemarin atau bulan kemarin merasa sudah, oh saya udah menang gitu. Jangan, lanjutkan terus perjuangan Anda, masih sangat mungkin. Kalau Anda lihat ada beberapa orang yang bisa menang 2 kali, 3 kali. Kenapa bisa begitu? Ya karena nggak banyak yang ikut Bapak Ibu. Iya, ya. Dan saya tuh menang berkali-kali loh perasaan. Makanya saya udah bilang ikut terus. Ini tuh acaranya tuh digilir terus gitu ya kan. Dan setiap kali Anda sudah menang, itu namamu tidak dicoret. Tidak dicoret, betul. Tidak. Jadi bisa ikut lagi dan ikut terus, betul. Brian berikutnya. Wah ini saya, nah, ini kita punya Bapak promo. Cerita, Pak. Ini saya cerita diri saya nggak enak Pak. Iya nggak apa-apa. Ya saya aja yang cerita. Ini CD ini audio ini teman-teman. Kalau buat saya teman-teman ini CD wajib ya kan. Itu ditaruh di handphone Anda ya. HDI Makes My Dream Come True dan CD setia. Kenapa? Karena di sini akan Anda lihat teman-teman. Anda akan dengarkan banyak ilmu-ilmu pengalaman dari Bang Ra. Ya kan, karena sebetulnya pengalaman Bang Ra ini lengkap teman-teman. Ya, jadi karyawan pernah, konvensional bangkrut berkali-kali ya kan, ditipu karyawannya ya, pokoknya banyak banget. Ya, jadi ini menjadi sebuah pembelajaran. Intinya kenapa kok beliau memilih bisnis ini dan full time dan hari ini Royal Crown teman-teman. Ya, itulah kenapa saya bilang ini wajib. Ya, terus yang berikutnya. Oke, nah ini adalah CD-CD yang membuat saya terinspirasi dan ini sangat bagus sekali karena bisa disesuaikan dengan latar belakang. Contoh laju CD-nya Y Entrepreneur ini cocok banget untuk mereka yang berada di posisi manajemen. Ya, karena pembicaranya ini Ibu Wina ini dulu adalah salah satu top position di PT elektronik terbesar di Indonesia dan dia langsung berada one level di bawah dari
top manajemen yang merupakan orang dari negara Jepang gitu. Jadi dia adalah posisi tertinggi yang bisa dicapai oleh warga negara Indonesia di perusahaan tersebut. Lalu ada From Zero to Hero. Nah, kalau ini buat teman-teman yang mungkin merasa pekerjaan saya nggak mewah, Pak, pekerjaan saya sederhana. Nah, ini kisahnya Uda Faisal dari Palembang, bagaimana dia merintis bisnis HDI dari tukang cuci piring rumah makan Padang. Ya, dia ngerti bagaimana sabun bisa merusak kulit, itu dia ngerti banget, dia paham, gitu ya. Karena dia nyuci piring itu bisa 8 jam dia bilang. Nah, yang berikutnya ini juga CD Valuable Woman. Nah, ini kalau saya tidak salah, ini adalah CD-nya Jeng Tuti, betul ya kan? Memang Nah, betul, CD. jadi nggak salah memang. Nggak salah memang. Betul. Benar berarti ya. Nah, ini CD ini berisi perjuangannya Jeng Tuti yang berkata bahwa wanita juga bisa sukses, gitu ya. Jadi kalau ada yang punya alasan karena wanita bekerja, punya anak, Anda harus dengarkan CD ini. Lalu ini fokus tambah kerja keras adalah keajaiban. Ini kalau nggak salah berarti CD-nya Ibu Leni ya, benar ya? Bu Leni ini adalah salah satu wanita yang mendapatkan posisi trainer di salah satu perusahaan otomotif Jerman terbesar yang ada cabangnya di Indonesia ya. Kalau Anda lihat logonya, Anda pasti tahu ya, logo ini keren banget dan dia adalah salah satu trainer yang melatih sumber daya manusia di dalamnya mengenai product knowledge ataupun karakter, dan dia pun memutuskan bahwa jalan bisnis HDI jauh lebih mengembangkan diri dibandingkan dengan posisi dia waktu itu. Dan tentu saja HDI bisnis zaman now ya. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan kerja yang punya prospek ataupun downline yang sudah bergabung, yang merasa bahwa bisnis apa yang sesuai untuk zaman now. Oke. Nah, ini sudah 5 CD, bagus sekali. Tolong didengarkan Bapak Ibu. Kalau enggak, Anda jujur ya Pak Johan, CD itu menghemat waktu saya. Karena CD-CD ini berisi pengalaman orang puluhan tahun. Kalau saya nggak dengerin CD ini, saya harus menjalani kehidupan seperti mereka bertahun-tahun hanya untuk mempelajari sesuatu yang bisa saya dengarkan lewat CD. Dan ini enak banget Bang Ra, karena dulu zaman saya pada waktu ngerintis, saya itu sampai pakai Walkman loh, karena dulu zamannya kaset kan. Saya pakai Walkman, saya pakai headset, naik motor itu saya dengerin ini. Nah, hari ini sudah ada di handphone, kita tinggal modal headsetnya aja hari ini bisa Bluetooth, nggak perlu pakai kabel. Ya, kan? nggak Dulu tuh kabel nyangkut-nyangkut ya. ribet, iya dulu ribet banget itu. Jadi hari ini enak banget langsung ditanam di handphone Anda dan tidak hilang, teman-teman. Betul, saya tuh beli CD-nya Bu Tuti itu beberapa karena dipinjem hilang. Iya. Kalau saya kaset udah rusak. Oke, berikutnya Bang Andri. Next, berikutnya. Nah, ini yang tadi kita bilang, Bapak Ibu, ya kalau Anda mau dengarkan CD-CD itu cuma dengan sekali bayar, gunakan VIP channel. Sebagian besar CD yang tadi Anda lihat sudah ada di VIP channel, dan ini ada yang 1 bulan sampai dengan yang 12 bulan. Saran saya ambil yang 12 bulan karena itu paling murah. Paling murah, dan betul. Setiap bulannya Anda dapat 10 CD gratis untuk didengarkan. Oke, yang berikutnya. Oke, ini promo. Iya, jangan lupa teman-teman, Miracle Duo Set sudah tersedia di HDI Store ya. Jadi ini promo yang sangat menarik ya. Kita mendapatkan diskon sampai 20% untuk produk-produk ini. Makanya untuk tahu ini apa supaya kita juga bisa share kepada banyak orang, jangan lupa sekali lagi PK Biskin ya. Nanti bisa Anda ikuti supaya Anda bisa lebih paham, sehingga Anda bisa coba dan Anda bisa sharingkan ke rekan-rekan teman-teman Anda semuanya. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih. Jangan lupa tanggal 21 ada Tanya Dok. Oh iya, tanggal 21 ada Tanya Dok ya, Miracle of 4 Star. Ya, kita akan bahas sekaligus ya tentang dahsyatnya 4 Star seperti biasa dengan narasumber kita para medis ya, yang punya jadi pengalaman-pengalaman. Ada dokternya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang dengar penjelasan kita yang awam ini kurang dipercaya, ajak ke sini. Ya, oke. Ya, terima kasih teman-teman. Sudah selesai semuanya ya pengumuman. Terima kasih teman-teman sudah bersama kita semua ya selama ini hampir 2 jam loh hari ini.
Ya, terima kasih sudah bersama kita semua hampir 2 jam. Sekali lagi, jika ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan Anda, mohon maaf karena itu adalah kelemahan kami. Tapi jika Anda terinspirasi sesuatu, kami percaya segala sesuatu dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya Bang Jo dan Saya Bang Ra, thank you semuanya. Selamat pagi. pagi.